ya. Nanti apabila mungkin ya kita kan masih punya kerinduan lah untuk beribadah di tempat ibadah setelah selama ini kita batasi, ya. Tapi tetap juga dengan hal-hal yang ketentuan yang sudah saya sampaikan. Jadi apabila nanti ada tempat-tempat ibadah yang melanggar ketentuan seperti itu, ya mohon maaf kami tetap akan menindak dengan menutup tempat ibadah. Jadi untuk itu tolong disampaikan kepada pengurus rumah ibadah, ya, pengurus masjid maupun gereja itu, ya, ketentuan itu sudah mulai dilaksanakan dari sekarang. Ya, memang kalau kita bicara ini aturan belum bisa sekarang karena dari Satgas ini COVID-19 belum mengeluarkan SK itu. Ya, namun kita menyesuaikan saja. Ya, tapi saya harap nanti ketentuan itu bisa tetap dijalankan dengan baik, dengan kesadaran. Ya, jangan karena keterpaksaan. Ya, kita laksanakan dengan kesadaran. Ya, kita memang sampaikan selama ini bahwa daerah Sorong Selatan itu adalah daerah hijau, belum ada yang positif. Ya, tapi kita tidak tahu, karena namanya orang yang terkena itu juga belum tentu menunjukkan gejala. Ya, orang tanpa gejala itu, OTG itu kadang-kadang adalah orang yang positif corona, tapi tidak menunjukkan gejala-gejala kalau dia terkena penyakit corona. Diakibatkan karena daya tahan tubuhnya yang kuat. Contohnya, saya daya tahan tubuh saya kuat. Ya, saya turun ke Sorong, saya bersentuhan dengan orang yang terkena corona. Karena daya tahan tubuh saya kuat, saya tidak menunjukkan gejala. Namun, saya membawa virus. Ya, saya naik ke Sorong Selatan, saya bersentuhan dengan bapak ini, saya terkena. Walaupun saya ini tidak ada gejala, saya ini juga termogan stabil 36,5 misalnya, masih aman. Ya, tapi saya membawa virus. Ya, tidak menunjukkan gejala karena daya tahan tubuh saya kuat. Nah, jadi kita selama ini menganggap bahwa Sorong Selatan ini zona hijau. Kita belum pernah memeriksa ini seluruh masyarakat dengan rapid test. Ya, apalagi swab. Ya, kalau di Jakarta itu seluruh masyarakat di pasar itu bagaimana penuhnya pasar itu semuanya di rapid test oleh pemerintah sana, pemerintah daerah di sana. Karena memang anggarannya mereka ada, kemudian alatnya ada. Kalau kita sini akan kesulitan untuk mendapatkan alat itu. Ya, jadi untuk itu, untuk mengantisipasi itu dibutuhkan kesadaran masing-masing. Kita masuk di new normal ini adalah saat yang paling berbahaya. Saat ini lebih berbahaya daripada saat pelaksanaan pengamanan COVID kemarin yang kita tutup semua. Kenapa? Karena ini dikembalikan kepada kita sendiri, ke pribadian kita sendiri. Ya. Siapa yang mau aman, jaga diri sendiri. Ya. Kalau dulu masyarakat kita yang jaga, sekarang paling kami jaga di tempat tertentu. Contohnya tempat ibadah, ya, di tempat keramaian, ini masih ada kami jaga. Namun sekarang kalau misalnya yang bertamu, segala macam dikembalikan kepada diri sendiri. Ya. Mau jalan-jalan, kita mau wisata, kembalikan kepada diri sendiri. Ya, untuk menjaga agar tidak terkena virus ini. Nah, jadi untuk itu kami sampaikan kepada saudara kami semua, bapak-bapak kami, ya, tolong protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu diterapkan. Ya, keluar rumah menggunakan masker. Dengan diterapkannya new normal ini nanti kami akan membuat sebuah surat, ya, dalam bentuk instruksi bupati mungkin nanti bahwa keluar rumah wajib menggunakan masker. Apabila tidak akan ditilang, sama seperti Jawa Timur. Jawa Timur, Pak, kalau keluar tidak menggunakan masker ditilang. Ya, itu dendanya besar, kalau asal 500.000 dendanya. Ya, dan nanti itu kan diterapkan. Kenapa kita terapkan? Itu bukan kita untuk membatasi masyarakat, tapi kita ingin melindungi masyarakat itu sendiri. Ya, sama dengan kita seperti polisi menyampaikan wajib helm menggunakan motor. Ya, kita bukan membatasi masyarakat itu dari bebas, tidak. Kita melindungi masyarakat. Katanya kadang-kadang ada masyarakat yang menganggap itu sebagai suatu beban. Ya, dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya melindungi dia sendiri. Ya, jadi nanti mulai sekarang kita akan mencoba mensosialisasikan kepada bapak sekalian bahwa kemungkinan setelah pelaksanaan new normal nanti, kemudian minggu depan, kita akan wajibkan menggunakan masker keluar dari rumah. Kemudian mungkin perlu kami sampaikan di sini, kami berencana dari Satgas COVID berencana akan membatasi akses masuk keluar dan masuk Sorong Selatan. Ya, mungkin di pos Prabowo kami akan buka dan tutup portal pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di luar hari itu di bawah 1 turun, pasti akan dibatasi. Masuk juga tidak boleh. Sorong Selatan, Senin, Rabu, dan Jumat. Ya,
tolong disampaikan kepada masyarakat yang lain, ya. Kita bersama-sama sampaikan sampai nanti mereka keberatan. Ya, karena minggu ini memang kami disiapkan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ya, bahwa Senin, Rabu, Jumat itu adalah waktu yang bisa keluar masuk Sorong Selatan, baik dari Maibrat maupun dari Sorong. Ya, di luar itu tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa keluar juga, ya, kecuali yang insidentil, yang emergensi. Ini bahan makanan maupun ini BBM itu boleh masuk, keluar dan masuk. Ya, di luar itu tidak boleh, masyarakat tidak boleh. Ya, jadi tolong mulai sekarang disosialisasikan kepada masyarakat yang lain, ya, bahwa masuk Sorong Selatan, ya, dalam menghadapi new normal ini dibatasi. Itulah salah satu strategi kita untuk mengamankan masyarakat kita dari penyakit ini. Kita bebaskan di dalam, tapi kita batasi akses keluar masuk. Ya, agar virus ini tidak bebas keluar masuk dari Sorong. Ya. Kemudian nanti untuk Bapak tahu juga yang mau turun ke Sorong, ya, perlu saya sosialisasikan juga. Memang ini kebijakan dari Wali Kota Sorong, bahwa untuk masuk Kota Sorong sekarang dari Sorong Selatan misalnya wajib membawa hasil rapid test. Jadi hati-hati, nanti yang bilang ini Senin, Rabu, Jumat bisa keluar dari Sorong Selatan. Iya, tapi aturan di sana berbeda, Pak. Kita tidak mau menerapkan rapid test, tapi di Kota Sorong sudah ini menerapkan. Kita dari sini bebas, tapi di sini Sorong ada dikembalikan. Karena kita membawa hasil rapid test. Jadi kalau mau kembali, mau ke Kota Sorong, bawa rapid test dulu. Cek darah, rapid test hasilnya itu dari rumah sakit keluarkan, baru bisa turun ke Sorong. Ya, jangan sampai nanti Bapak lagi turun ke Sorong karena Senin dan Jumat sudah buka turun disuruh pulang dari sana. Nanti dia bilang, wah ini Pak Kapolres ini bilang Senin dan Jumat. Ya itu di dulu di Kota Sorong lain nanti sendiri. Ya, tolong dilakukan daripada nanti terlanjur jauh ke Kota Sorong balik lagi ke sini, sayang BBM-nya, sayang tenaganya. Dari Satgas Covid, surat izin dari Satgas Covid, kemudian harus mengurus surat kesehatan, di posko Satgas Covid. Dan ini sekarang sudah lebih mudah karena kita sudah buatkan dalam satu pintu. Jadi di posko Satgas Covid itu sudah ada langsung pemeriksaan kesehatan dan langsung mengurus surat jalan, satu pintu di tempat lain. Kalau dulu mengurus surat kesehatan di puskesmas, surat jalannya di kantor distrik jauh. Ya, pergi ke sana dulu baru kembali lagi ke sini. Kalau sekarang tidak, sudah satu pintu di posko Satgas. Jadi sana sudah ada tim kesehatan, tim medisnya, sudah ada juga tim dari Satgas yang mengeluarkan surat izin turun. Nah, kalau misalnya ini, misalnya mau ke Kota Sorong, mau tidak mau dari kesehatan, kita harus mengurus ini rapid test. Nah, sekarang. Jadi untuk Bapak ketahui, untuk mengurus rapid test itu kalau misalnya kayak ini di Kota Sorong itu biayanya 900.000. Di Kota Sorong rapid test itu 900.000. Satu kali rapid test. Rapid test itu hanya berlaku 3 hari. Jadi kalau misalnya Anda mau 3 hari saja di Sorong kembali, ya mungkin dengan modal rapid test yang kemarin sudah aman. Namun lebih dari 3 hari Anda di Kota Sorong, berarti Anda harus rapid test lagi di Kota Sorong. 900.000 lagi. Jadi lebih bagus terus sudah turun Sorong. Kita di sini saja. Palang. Ya. Bukanya pagi jam 8 jam 9. Kalau hari Minggu dia bukanya itu jam 12. Ngurus surat izin juga, izin turun Sorong juga jam 12. Karena petugasnya masih baru. Oh ya, lagi tutup ya. Minggu tutup. Ya. Bukan hanya Senin, Rabu dan Jumat. Gitu. Ya. Kalau enggak kurang jelas ditanyakan, mumpung kita di sini. Jangan nanti tanya-tanya, nanti akhirnya nanya sama Pak Kepala Kampung. Pak Kampung bilang, aduh saya juga kurang tahu. Jadi saya kira dari tim medis, dinas kesehatan juga sudah punya SOP sendiri, ya terkait pengeluaran surat keterangan sehat ini. Ya, jadi saya yakin apa yang SOP yang berlaku di kantor distrik atau di posko, saya kira sama juga dengan di Mas Wadel. Ya, jadi kalau misalnya ini turun Sorong, saya kira bisa di sini. Daripada kita tidak ingin mempersulit juga.
bapak-bapak sekalian yang turun Sorong harus turun ke sana. Mungkin ada yang mau lewat dari Maibrat kah, bagaimana? Mungkin sekalian ada urusan di Maibrat harus ke Sorong dulu, harus ke terminal berdua kan mungkin agak repot. Ya, jadi saya kira bisa. Tetap saja ini bisa mengurus surat keterangan dan surat jalan dari sini. Karena SOP itu sudah memang sudah dibuat dari Satgas untuk pengeluaran ini masing-masing penanggung jawab di Satgas itu sudah kita berikan kewenangan dan membuat SOP masing-masing. Ya, misalnya dari ini kesehatan dia buat SOP sendiri, kami dari keamanan juga membuat SOP sendiri seperti itu. Ya, jadi tidak masalah. Hanya itu kembali saya sampaikan, kalau memang mau turun Kota Sorong, mau tidak mau harus urus surat keterangan hasil rapid test. Kalau memang di sini ada rapid testnya di puskesmas atau di mana, silakan. Kalau tidak ada, ya silakan turun ke terminal Puan. Begitu. Ya. Saya tambahkan, jangan sampai di Kota Sorong kita suruh kembali. Kami tidak membawa surat keterangan hasil rapid test. Mungkin demikian Pak Istri.